perkenalkan, nama saya Diva Syadini Juwana dengan nomor induk mahasiswa 123101001. Di sini saya akan melakukan video penjelasan mengenai perkalian bersusun panjang dan juga pendek, kemudian pembagian bersusun panjang dan juga pendek, dan yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai KPK dan FPB, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai sifat-sifat bangun datar. Nah, yang dimana video penjelasan saya ini akan memenuhi nilai tugas UTS saya pada mata kuliah pengembangan materi matematika. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan tonton video berikut. Sampai jumpa. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan perkalian bersusun pendek. Nah, di sini sudah ada dua soal perkalian bersusun pendek. Ada dua ruang. Nah, nama pertama, karena ini adalah perkalian bersusun pendek, kita tentukan dulu angkanya biar bersusun. Nanti 24, kemudian kita susun dengan 11. 24 dikali 11 berarti 11 di bawah. Nah, kemudian kita garis dan kita beri tanda kali, gitu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita kalikan 1 dikali 4 sama dengan 4, ditulisnya satuan. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2, di sini sebagai puluhan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita balas di sebelahnya. 1 dikali 4 kita tulis sebagai puluhan, jadi 40. Nah, kemudian 1 dikali 20 sama dengan 1 dikali 20, 4 kita hilangkan, jadi 1 kali 20 itu 20. Kita tulis sebagai ratusan, jadi 200. Kemudian kita gabungkan 200 dengan 40 ini, berarti 240. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 2-nya tidak ada ditambah apa-apa, jadi 2-nya turun. Jadi dari hasil 24 dikali 11 adalah 264. 264. Oke, soal berikutnya. 53 dikali 12. Berarti kita turunkan dulu. 53 dikali 12. Kemudian kita garis dan kita beri tanda kali. Nah, seperti yang tadi, kita kalikan dulu. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis sebagai satuan. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita tulis 10 di sini. Kemudian kita balas lagi. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis sebagai puluhan, jadinya 30. Kita tulis di sini 30. Kemudian 1 dikali 50, karena 3-nya kita hilangkan. 1 kali 50 jadinya 50. Jadinya 500 begitu. Karena 50 ini kita tulis sebagai ratusan, jadi 500 kita gabung dengan 30, jadinya 530. Nah, begini, kita jumlahkan. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 3. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi hasil dari 53 dikali 12 adalah 636. 636, begitu. Nah, sudah selesai dua soal perkalian bersusun pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian bersusun panjang. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut pada perkalian bersusun panjang. Nah, di sini sudah ada dua soal. Soal pertama 36 dikali 42 dan soal kedua adalah 58 dikali 27. Jadi, karena ini adalah perkalian bersusun, seperti tadi kita susun dulu angkanya. 36 dikali 42, kemudian kita garis dan kita beri tanda kali. Nah, sebagai bukti kalau ini adalah perkalian. Nah, kemudian dalam perkalian bersusun panjang, kita kalikan dulu satuan dengan satuan, yaitu 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian selanjutnya kita kalikan satuan dengan puluhan. Nah, dalam 36 ini, 30 ini adalah puluhan dan 6 ini adalah satuan. Jadi teman-teman, kita kalikan 2 dikali 30 sama dengan 60. Kemudian, karena ini merupakan perkalian bersusun panjang, kita tidak perlu menyelesaikan ini terlebih dahulu, tapi kita lanjut saja selesaikan hingga selesai perkaliannya. Kalau tadi sudah satuan dengan puluhan, kita lanjut lagi puluhan dengan satuan. Dalam 42 ini, 40 adalah puluhan dan 2 adalah
selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara menghitung KPK. Nah, di sini sudah ada satu soal. Tentukan KPK dari 18, 24, dan 30. Sebelum kita masuk kepada penghitungan, kita buat dulu tabel seperti ini. Kemudian kita masukkan soalnya, yaitu kita tulis 18, 24, dan juga 30. Nah, karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan paling kecil, jadi kita hitung dari yang kedua. Apakah 18 bisa dibagi 2? Jawabannya bisa. Itu kita garis tulis di sini. Nah, kita coba dulu. Ada tidak di antara mereka ini yang bisa dibagi 2? Nah, terus kita coba. Apakah 18 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi kita tulis di sini dibagi 2. Oke, kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, begini. Kemudian kita garis lagi. Apakah dari ketiga angka ini ada yang bisa dibagi 3? Nah, 9 bisa dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. Dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, di sini kita tulis dibagi 3. Selanjutnya, kita hitung lagi. Apakah di antara mereka ini ada yang bisa dibagi 3? Nah, ini kan hanya 3 yang bisa dibagi 3. Jadi kita garis seperti ini. 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 3 tidak bisa, turun 4. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa, turun 5. Jadi di sini kita tulis dibagi 3. Kita buat sampai semuanya sudah menyentuh angka 1. 3. Nah, selanjutnya, apakah 4 bisa dibagi 3? Tidak. Berarti kita masuk ke angka selanjutnya. Apakah 4 bisa dibagi 4? Bisa. Hasilnya 4. Kemudian, apakah 5 bisa dibagi 4? Tidak. Maaf, ini 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian, apakah 4 bisa dibagi 5? Tidak bisa, jadi 5 turun begini. Nah, selanjutnya di sini kita tulis, karena di sini tadi pembagian yang menggunakan pembagian 4, jadi ditulis di sini dibagi 4. Nah, selanjutnya kita cari lagi, kita garis lagi seperti ini. Nah, apakah 5 bisa dibagi 4? Tidak bisa, jadi kita naik ke satu angka, yaitu 5. Apakah 5 bisa dibagi 5? Bisa. Hasilnya 1. Jadi habis kan, sudah selesai begini. Nah, ini kita garis. Kemudian di sini kita tulis dibagi 5. Kemudian kita hitung KPK-nya seperti ini. Kita jumlahkan semuanya. Jadi kita tulis, jadi KPK dari 18, 24, dan 30. 18, 24, dan 30 itu sama dengan 2. Kita tulis ini 2 dikali 3 dikali 3, kemudian dikali 4, dan dikali 5 sama dengan, nah, kita jumlahkan ini 2 dikali 3 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Nah, kita jumlahkan hasilnya 300. Mungkin di sini 360. Nah, jadi KPK dari 18, 24, dan 30 adalah 360. Nah, begitu. Nah, kita coba satu soal lagi ya untuk
2. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita garis dulu. Dari ketiga angka ini apakah masih ada yang bisa dibagi 2? 45 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Dan 75 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jadi kita naik ke satu tingkatan berikutnya, yaitu angka 3. Apakah 45 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya 15. Nah, apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya 5. Kemudian apakah 75 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 25. Nah, kemudian kita garis dulu. Nah, karena di sini tadi itu adalah pembagian yang ketiga, jadi kita tulis dibagi 3. Nah, kemudian kita hitung apakah 15 ini bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 5. Itu 5. Apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak bisa, hasilnya tetap turun 5. Kemudian apakah 25 ini bisa dibagi 3? Tidak bisa, maka turun 25. Nah, kemudian kita garis. Karena tadi di sini itu pembaginya adalah 3, kita tulis dibagi 3. Kemudian dari sini apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Apakah 25 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Jadi kita naik satu tingkatan, yaitu ke 4. Apakah 5 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Apakah 5 bisa dibagi 4? 5 selanjutnya bisa dibagi 4? Tidak bisa. Kemudian apakah 25 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Maka kita naik satu tingkatan lagi, yaitu apakah 5 bisa dibagi 5? Bisa, dapatnya 1. Dan apakah 5 bisa dibagi 5? Dapatnya 1 lagi. Dan apakah 25 bisa dibagi 5? Dan bisa, hasilnya 5. Kemudian karena di sini tadi pembagian 5, kita tulis dibagi 5. Oke, selanjutnya. Karena ini sudah mencapai titik 1, jadi kita lanjut fokus ke ini, yang angka terakhir yaitu 5. Karena tadi sudah sampai 5 kan? Apakah 1 bisa dibagi 5? Tidak bisa karena sudah habis. Apakah 1 bisa dibagi 5? Tidak bisa karena sudah habis. Apakah 5 bisa dibagi 1? Bisa. Hasilnya 1. Nah, gitu. Hasilnya 1. Jadi, karena pembagi tadi di sini 5 dibagi 5. Oke. Nah, cara menghitung KPK-nya masih sama seperti tadi, yaitu jadi KPK dari 45, 60, dan 75 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan, kita jumlahkan 2 dikali 2 dikali 3, kemudian dikali 3, kemudian dikali 5, dan dikali 5. Hasilnya 900. Jadi KPK dari 45, 60, dan 75 adalah 900. Jadi begitu kawan-kawan. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut pada materi menentukan FPB. Di sini sudah ada soal tentukan FPB dari 30, 65, dan 75. Kita turunkan dulu soalnya. Kita tulis 30 di sini, 65 di sini, dan 75 di sini. Berbeda dengan KPK, di mana KPK dapat beroperasi kalau hanya ada satu yang dapat dibagi dengan bilangan pembaginya. Berbeda dengan FPB. FPB dapat dibagi jika ketiga angkanya ini bisa dibagi. Nah, contohnya begini. 30 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa, hasilnya 15. Kemudian 65 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jadi kelipatan 2 tidak bisa. Kita lanjut ke kelipatan ketiga, yaitu apakah 30 bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 10. Apakah 65 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Jadi kelipatan 3 tidak bisa. Kita lanjut ke kelipatan 4. Apakah 30 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Jadi kita lanjut lagi ke kelipatan 5. Apakah 30 bisa dibagi 5? Bisa. Hasilnya 6. Kemudian apakah 65 bisa dibagi 5? Bisa. Hasilnya 13. Kemudian apakah 75 bisa dibagi 5? Bisa. Hasilnya 15. Nah, kemudian karena ketiga ini bisa, kita garis seperti ini. Nah, kita tulis di sini pembaginya adalah 5. Dibagi, seperti ini saja, dibagi 5 seperti itu. Nah,
hasilnya tadi? 30 dibagi 5 hasilnya tadi 6. Nah, 65 dibagi 5 hasilnya itu 13. Kemudian 75 dibagi 5 itu hasilnya 15. Nah, kemudian kita garis. Nah, selesai sudah. Karena apakah 6 bisa dibagi? Kita lanjut, apakah 5 bisa dibagi 6? Tidak bisa. Apakah 6 bisa dibagi 6? Bisa. 1. Apakah 13 bisa dibagi 6? Tidak bisa. Nah, karena sudah berhenti di sini, jadi kita tulis FPB. Kita tulis seperti ini. Karena sudah berhenti pada di sini, karena hanya bisa beroperasi ketika ketiga angka ini bisa dibagi saja, maka FPB dari 30, 65, dan 75 adalah 5. Karena hanya ada 5 di sini. Karena pembaginya hanya 5 saja. Nah, begitu. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke soal FPB berikutnya. Itu tentukan FPB dari 12, 24, dan 24. Nah, sebelum itu mari kita turunkan dulu angkanya. Yaitu 12, 24, kemudian 44. Nah, kemudian kita garis. Nah, apakah dari ketiga angka ini dapat dibagi 2? Kita coba dulu dari kelipatan terkecil. 12 apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 6. 24 apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 12. 44 apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 22. Nah, kita coba. Kita masukkan, berarti di sini kelipatan 2 ya. Kita tulis 12 dibagi 2 tadi 6. Kemudian 24 dibagi 2 tadi 12. Kemudian 44 tadi dibagi 2 hasilnya 22. Nah, berarti di sini tadi pembaginya adalah 2. Dibagi 2. Kemudian selanjutnya kita garis dulu. Begini. Nah, kita garis dulu begini. Kita garis. Nah, selanjutnya kita hitung. Apakah 6 ini bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 3. Apakah 12 ini bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 6. Apakah 22 ini bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 11. Nah, begitu. Jadi, kita turunkan dulu dengan membagi 2. Karena bisa dibagi 2 kan, kita tulis ini dibagi 2. Kemudian kita tulis tadi. Kita tulis pembaginya. Nah, tadi 6 dibagi 2 hasilnya 3, kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4, dan kemudian 22 dibagi 2 hasilnya 11. Nah, kemudian kita garis begini. Nah, begitu. Nah, sudah seperti ini, kita hitung lagi. Apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa. Namun 3 tidak bisa. Karena syarat FPB adalah ketiga bilangannya itu harus bisa dibagi. Kita naik lagi ke kelipatan 3. Apakah 3 bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 4 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Nah, jadi sudah berakhir sampai di sini. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi FPB dari 12, 24, 12, 24, dan 44 itu adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama 4. Nah, jadi FPB-nya itu adalah 4. Begitu, kawan-kawan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai segitiga sama sisi. Sifat pertamanya itu, yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ketiga sisinya ini sama panjang. Kemudian, sifat yang kedua yaitu ketiga sudutnya sama besar, yaitu sebesar 60 derajat. Nah, begini.
sudut 1, 2, dan 3 itu sama besarnya 60 derajat. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat yang ketiga yaitu memiliki 3 sumbu simetri. Nah, ini contoh gambarnya. Ada 3 sumbu simetri dalam segitiga sama sisi. Dan sifat yang keempat yaitu semua sudutnya harus kurang dari 90 derajat. Nah, sudut pertama ini, kedua, dan ketiga, mereka tidak boleh sampai 90 derajat ukurannya. Segitiga sama sisi, ukuran setiap sisinya itu harus kurang dari 90 derajat. Nah, dan sifat yang terakhir dari segitiga sama sisi yaitu memiliki rotasi simetri atau dapat diputar 120 derajat hingga 240 derajat dan tetap pada bentuk aslinya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Artinya segitiga sama sisi itu dapat diputar dari 120 derajat hingga 240 derajat, namun tetap pada posisi aslinya, tidak merubah bentuk aslinya begitu. Artinya dia bisa diputar dari 120 derajat hingga 240 derajat seperti ini, begitu. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang. Pada jajar genjang, sifat yang pertama itu memiliki 4 buah sisi, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sifat yang kedua itu adalah memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan juga sejajar. 1, 2, 3, 4 ini sama panjang dan juga sejajar. Nah, begitu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu memiliki sudut-sudut yang sama besar dan bukan siku-siku. Nah, sudut-sudut ini sama besar dan bukan sudut siku-siku yang seperti ini. Nah, bukan sudut siku-siku yang seperti ini. Kemudian, sifat yang keempat memiliki 2 diagonal yang berpotongan di satu titik dan membagi 2 sama panjang. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh gambarnya itu seperti bentar. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan di satu titik. Nah, 2 diagonal. Ini titik potongnya. Nah, begitu. Kemudian sifat yang kelima adalah diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Nah, ini contoh gambarnya. Diagonalnya itu membaginya menjadi segitiga yang kongruen. Nah, kemudian sifat yang keenam yaitu jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar genjang adalah sebesar 180 derajat. Nah, setiap pasangan sudutnya ini berdekatan ini adalah sebesar 180 derajat. Nah, kemudian sifat pada jajar jenjang yang terakhir yaitu mempunyai 2 simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Nah, jadi dia memiliki 2 simetri putar. Yang pertama seperti ini, dia berputar seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya dia berputar seperti ini. Namun dia tidak memiliki simetri lipat, artinya dia tidak akan sama jika dilipat. Jadi dia hanya memiliki simetri putar saja begitu. Nah, sifat yang selanjutnya adalah sifat belah tepat. Dalam belah tepat memiliki 5 sifat bangun datar. Yaitu yang pertama, mempunyai 4 buah sisi. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Ada 4 buah sisi, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, mempunyai sudut-sudut yang sama besar. Nah, sudut-sudutnya ini sama besar. Nah, dari tempat sisi dan tempat sudutnya ini, belah tempat itu harus memiliki sudut-sudut yang sama besar. Nah, kemudian yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Yang artinya dalam belah depan memiliki 2 diagonal yang membelah sama panjang ini. Nah, kemudian sifat
Seperti yang keempat yaitu memiliki dua sumbu simetri lipat. Artinya dapat dilipat menjadi dua. Nah, begini. Ini lipatan pertama, kemudian ini lipatan yang kedua. Jadi, belah keempat memiliki dua sumbu simetri lipat. Kemudian dan yang terakhir itu memiliki dua simetri putar. Nah, berarti dalam belah keempat itu dapat diputar dua kali tanpa merubah bentuk aslinya. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, yang berikutnya adalah sifat menggunakan persegi. Yang pertama memiliki empat sumbu simetri putar. Nah, berarti persegi ini dapat diputar sebanyak 4 kali. Nah, kemudian sifat yang kedua memiliki empat sumbu simetri lipat. Nah, berarti persegi ini memiliki empat sumbu simetri lipat. Nah, empat. Nah, dan yang selanjutnya yang ketiga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, yaitu dengan cara semula, dengan cara dibalik secara vertikal, dengan cara dibalik secara horizontal, dengan cara dibalik secara diagonal satunya, dan kemudian dibalik dengan cara diagonal duanya, dan kemudian bisa diputar satu persatu. Kemudian yang ketujuh bisa diputar dengan setengah putaran, dan yang ketiga dan yang kedelapan ini bisa diputar dengan 3/4 putaran. Namun dari kedelapan ini persegi itu akan tetap pada bentuk asalnya, yaitu seperti ini, seperti kotak ini. Dapat diputar dengan 8 cara, namun akan tetap membentuk bingkai aslinya. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang keempat, yaitu memiliki 4 buah sisi sama panjang. Nah, begini, memiliki 4 buah sisi sama panjang. 1, 2, 3, 4. Keempat sisinya ini memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, kemudian sifat selanjutnya memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nah, sisi-sisinya ini saling berhadapan sama panjang. Kemudian sifat selanjutnya yaitu memiliki 4 buah sudut yang sama besar. Nah, jadi keempat buah sudutnya itu ini 2, 3, dan 4 memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Berarti diagonalnya seperti ini, 2 diagonal seperti ini. Nah, 1, 2. Nah, kemudian sifat yang terakhir yaitu diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, berarti garis diagonalnya ini berpotongan tegak lurus. Nah, ini titik potongnya. Begitu. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.